Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafil Gisufil Ula dari kelas HKI 3A. Di sini saya akan memaparkan materi terkait penugasan ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam yang diampu oleh Bapak Mufti Al-Anam. Nah, pada kali ini saya memilih materi tentang sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW. Begini nih penjelasannya. Untuk yang pertama, saya jelaskan tentang sistem peradilan pada masa Rasulullah. Nah, untuk lebih mudahnya, saya membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sebagai satu-satunya pemegang otoritas yurisdiksi. Keberadaan Nabi Muhammad SAW di kalangan masyarakat negara Madinah, jika dilihat dari tata konsep ketatanegaraan modern, menggabungkan institusi trias politika, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif. Nabi Muhammad SAW sendiri sebagai penerima dan penyampai wahyu dari Allah, menjadikan beliau sebagai sumber dari segala sumber hukum. Bahkan bukan hanya itu, beliau perkataan dan perbuatan beliau juga dijadikan sebagai sumber legislasi oleh umatnya pada saat itu dalam kehidupan sehari-hari yang harus ditaati. Sedangkan yang kedua adalah penunjukan sahabat sebagai qadhi. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya Nabi pernah menunjuk beberapa orang sahabat untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan. Namun yang perlu diingat di sini bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengangkat seorang pun secara tugas profesi menjadi qadhi maupun memberikan mandat yurisdiksi atau qada secara tegas kepada seseorang dari sahabat-sahabatnya untuk melakukan tugas tersebut yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Selanjutnya adalah sumber hukum peradilan Islam. Putusan Nabi pada saat itu yaitu langsung dari aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran. Namun terkadang Nabi juga menggunakan ijtihad jika memang perkara tersebut tidak ditemukan nasnya secara eksplisit dalam Al-Quran. Seperti contoh, beliau membebaskan anak yang telah dewasa. Mengenai ijtihad sebagai salah satu sumber hukum peradilan pada masa itu dijelaskan secara tegas oleh Nabi Muhammad SAW sendiri pada saat beliau memutuskan persengketaan antara dua orang. Selanjutnya adalah proses peradilan. Pada masa Rasulullah SAW sendiri, proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana, yaitu jika ada seseorang yang punya masalah atau punya perkara, itu bisa langsung mendatangi Rasulullah untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu atau tempat tertentu pula, seperti itu. Bahkan kebanyakan putusan-putusan atau qada yang dilakukan oleh Nabi sendiri itu bersifat fatwa dengan model tanya jawab. Namun walaupun proses peradilan ini berlangsung sangat sederhana, namun Nabi tetap mensyaratkan bahwasanya apabila ada dua orang yang saling bersengketa dan mengklaim di antara mereka sama-sama benar, maka qadhi tidak boleh mengambil keputusan terlebih dahulu sebelum kedua belah pihak menyampaikan pelaporan. Mengenai hal ini, Nabi juga memerintahkan untuk membawa bukti bagi yang melaporkan dan sumpah bagi yang dilaporkan. Mengenai masa yang dibutuhkan dalam proses peradilan ini, yaitu secara langsung, begitu. Jadi tidak usah menunggu-nunggu kemudian hari atau bagaimana, jadi langsung. Nah, di samping adalah beberapa contoh gambaran bahwa proses peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW sendiri. Nah, terlihat di situ peradilan sangat sederhana, tidak sebegitu modern seperti sekarang, cukup dengan musyawarah seperti itu, terlihat seperti musyawarah saling mengutarakan argumen dan bukti. Ini adalah badan peradilan pada masa Rasulullah.
Jadi badan peradilan pada masa itu yaitu ada yang namanya hizbah. Nah, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang definisi dari hizbah sendiri itu seperti apa. Hizbah didefinisikan sebagai memerintahkan hal-hal yang baik ketika hal tersebut mulai ditinggalkan dan mencegah adanya kemungkaran. Dalam sistem perkembangan peradilan Islam, hizbah didefinisikan sebagai lembaga yang mencegah kemungkaran serta menegakkan kebenaran. Nah, dalam mencegah kemungkaran tersebut, lembaga tersebut dibekali dengan kemampuan untuk investigasi pelaku yang melakukan kemungkaran. Menurut historis, bahwa konsep lembaga ini sudah ada pada zaman Rasulullah. Sebagai contoh, Rasulullah pada saat itu sering sekali melihat kehidupan umatnya, memeriksa seperti itu. Nah, pada waktu itu Rasulullah sedang melakukan inspeksi, melihat-lihat di pasar bagaimana sih umatnya pada saat itu. Ternyata Rasulullah menemukan seorang pedagang yang melakukan kecurangannya dalam berdagang. Lalu beliau menegurnya. Nah, kemudian hizbah ini mulai disahkan menjadi lembaga pada saat kekuasaan Umar bin Khattab dan mulai berkembang pada saat Bani Umayyah. Selanjutnya adalah tokoh hakim pada zaman Rasulullah. Jadi hakim pada saat itu diberi tugas untuk mewakili Rasulullah dalam memutuskan suatu perkara, baik itu perkara pidana maupun perkara yang berkaitan dengan persoalan fatwa yang terkait dengan hukum syariah. Di antaranya ada beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Hudzaifah ibnu al-Absi. Kasus yang ditangani beliau adalah perselisihan dua orang yang berebut batas tembok rumah mereka. Yang kedua adalah ada Amr bin As. Beliau pernah diberi amanah untuk melakukan penyelesaian perkara sebuah persengketaan secara langsung di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Mu'az ibnu Jabal, seorang khodi yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW di daerah Yaman, khususnya di daerah Al-Janab. Mu'az diinstruksikan untuk menjadi delegasi yang menggantikan Nabi di daerah tersebut. Serta ada beberapa sahabat lainnya seperti Uqbah ibnu Amir al-Jahani, Makhil ibnu Yasar, Utab bin Asib, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah istihad dan bukti dalam penyelesaian perkara. Beberapa ayat dalam Al-Quran menjelaskan secara tegas mengenai otoritas Rasulullah dalam melakukan peradilan, yaitu mengadili perkara yang datang kepada beliau, seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 105, surah Asy-Syura ayat 15, dan surah An-Nur ayat 51. Sistem peradilan yang diterapkan berdasarkan kemanusiaan, persamaan, dan public sense. Salah satu syarat penting yang ditetapkan oleh Rasulullah sendiri dalam pengadilan sengketa adalah pelaporan berimbang dan dari kedua belah pihak. Sebuah keputusan hanya boleh diambil ketika masing-masing pihak sama-sama sudah mengutarakan argumennya dan bukti. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.